Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin menceritakan kisah sejarah dari Kabupaten Banyumas dan juga asal-usul nama Banyumas. Bagaimana kisah sejarahnya? Silakan disimak berikut ini. Banyumas merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten dengan ibu kota Purwokerto ini berbatasan dengan Kabupaten Brebes di utara, Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen di timur, serta Kabupaten Cilacap di sebelah selatan dan barat. Masyarakat Banyumas terkenal akan dialeknya yang khas, yakni bahasa Jawa Banyumasan. Dialek Banyumasan atau yang kerap dijuluki bahasa Ngapak ini cukup berbeda dengan bahasa Jawa standar dialek Mataraman. Disebut ngapak karena ciri khas dialek ini yang menyebut bunyi ka pada akhir kata dibaca penuh apa adanya. Kabupaten Banyumas memiliki semboyan satria yang berarti sejahtera, adil, tertib, rapih, indah, dan aman. Mengenai asal-usul nama Banyumas sendiri, ada beberapa versi yang berkembang mengenai asal-usul penyebutan nama Banyumas. Versi pertama menyebutkan bahwa sebutan nama Banyumas berasal dari kata banyu yang artinya air dan mas yang artinya emas. Konon dahulu kala, daerah yang kelak bernama Banyumas ini disebut dengan nama Selarong. Saat itu, wilayah Selarong sedang dilanda musim kemarau yang panjang. Sumur-sumur warga dan sungai ikut mengering. Saking susahnya mendapatkan air, para warga juga membuat sebuah belik, yaitu galian tanah di tepi sungai dengan berharap ada air yang tersisa di sana. Suatu ketika, seorang tamu asing dengan berkuda singgah di daerah Selarong. Tamu asing ini mempunyai perilaku yang aneh, sehingga meresahkan masyarakat setempat. Oleh karenanya, penguasa praja akhirnya menangkap tamu asing tersebut dan memasukkannya ke dalam ruang tahanan atau penjara. Saat tamu asing ini dimasukkan dalam tahanan, awan hitam tampak menyelimuti langit Selarong. Tidak berselang lama, hujan turun dengan lebatnya. Warga Selarong yang telah lama menantikan turunnya hujan bersuka cita bagaikan mendapat hujan emas. Mereka kemudian berteriak bersahut-sahutan sambil berkata, "Banyu, banyu, banyu." Sedang yang lainnya berkata, "Emas, emas, emas." Perkataan yang diucapkan serempak itu lama-kelamaan terdengar menjadi Banyu Emas, yang kemudian menjadi Banyumas. Sejak saat itulah masyarakat Selarong menyebut daerah itu dengan nama Banyumas. Adapun tamu asing yang menjadi tahanan pun kemudian dibebaskan oleh penguasa setempat. Konon, tamu tersebut berjalan ke arah barat menuju Bukit Dauhan. Di sana, ia belajar kepada Mbah Galagamba yang terkenal sakti sampai akhir hayatnya. Kini, makam keduanya dipercaya berada di pasarean Komplek Dauhan Banyumas. Adapun versi kedua atas penamaan Banyumas mengatakan bahwa sebutan Banyumas berasal dari peristiwa saat warga sedang membangun sebuah pusat pemerintahan. Saat itu, warga mendapati kayu besar yang hanyut di Sungai Serayu. Kayu dari jenis pohon kayu emas itu diketahui berasal dari desa Karangjambu, Kecamatan Kejobong, Kawadanan Bukateja, Kabupaten Purbalingga. Para warga heran dan merasa aneh karena kayu emas itu berhenti tepat di lokasi pembangunan. Adipati Merapat yang merupakan pendiri Banyumas yang melihat kejadian itu tersentuh hatinya. Ia pun memerintahkan warga untuk mengambil kayu emas tersebut. Kayu emas tersebut kemudian dijadikan sakaguru Balai Sipanji. Karena kayu itu bernama kayu emas yang hanyut terbawa air, atau dalam bahasa Jawa
disebut Banyu, maka pusat pemerintahan yang sedang dibangun itu kemudian diberi nama Banyumas. Sedangkan ada versi yang ketiga yang menyebutkan bahwa sebutan nama Banyumas sebagaimana disebutkan dalam sejarah Banyumas berasal dari peristiwa berhentinya Adipati Merapat saat dalam perjalanan pulang dari Wirasaba. Saat itu ia melewati kali atau sungai Rukmi atau yang disebut juga Kalimas. Ketika sampai di pertemuan Kalimas dengan sungai yang lain, ia menyuruh para nayaka praja dan para prajuritnya untuk berhenti. Di tempat tersebut Adipati Merapat membuat pasanggerahan yang kemudian diberi nama Banyumas. Itulah 3 versi berdasarkan cerita rakyat yang menjelaskan mengenai asal-usul nama Banyumas. Adapun sejarah dari Kabupaten Banyumas sendiri, menurut catatan sejarah, Kabupaten Banyumas telah berdiri selama ratusan tahun. Banyumas sebagai suatu wilayah pemerintahan diyakini terbentuk pada abad ke-16, yaitu pada masa kekuasaan Sultan Hadiwijaya dari Kesultanan Pajang. Sejarah berdirinya Kabupaten Banyumas erat kaitannya dengan tokoh yang bernama Raden Djoko Kaiman, penguasa atau bupati pertama Banyumas yang dikenal dengan julukan Adipati Merapat. Menurut silsilahnya, Raden Djoko Kaiman atau Adipati Merapat adalah putra dari Raden Banyak Sosro dengan ibu dari Pasir Luhur. Raden Banyak Sosro adalah putra Raden Baribin, seorang pangeran Majapahit yang karena suatu kesalahan beliau menghindar ke Pajajaran dan akhirnya dijodohkan dengan putri Raja Pajajaran Dyah Ayu Ratu Pamekas. Sedangkan ibu dari Raden Djoko Kaiman, Nyi Bayak Sosro, adalah putri dari Adipati Banyak Galah atau Mangkubumi II dari Pasir Luhur. Semenjak kecil, Raden Djoko Kaiman diasuh oleh Kiai Sambarta yang bergelar Ki Meranggi dengan Nyai Ngaisah, putri Raden Baribin yang bungsu. Saat dewasa, Raden Djoko Kaiman menikah dengan putri Adipati Wargotutumo I. Menurut Babad Banyumas, wilayah Banyumas sebelumnya termasuk bagian dari wilayah Wirasaba, sekarang terletak di Purbalingga. Menurut cerita, telah terjadi kesalahpahaman yang menimpa penguasa Wirasaba saat itu, Adipati Wargohutumo I atau Adipati Wirasaba ke-6, yang membuatnya terbunuh oleh utusan Sultan Hadiwijaya dari Pajang pada tahun 1578 Masehi. Peristiwa tersebut terjadi saat Adipati Wirasaba VI dalam perjalanan pulang dari Pisowanan ke Pajang. Beliau terbunuh saat berada di Desa Bener, Kecamatan Lowano, Kabupaten Purworejo. Untuk menebus kesalahpahaman tersebut, Sultan Hadiwijaya bermaksud memanggil putra Adipati Wirasaba untuk menghadap ke Pajang. Karena tidak ada yang berani, maka Djoko Kaimanlah yang merupakan putra menantu Adipati Wirasaba ke-6 berangkat menghadap Sultan Pajang. Tidak dinyana, Djoko Kaiman justru kemudian dikukuhkan oleh Sultan Pajang sebagai penguasa Wirasaba yang baru menggantikan sang mertua Adipati Wirasaba VI yang mati terbunuh. Raden Djoko Kaiman pun diwisuda atau diangkat menjadi Adipati Wirasaba ke-7 dengan gelar Adipati Wargohutumo II. Meski telah diberi kekuasaan yang melimpah, Raden Djoko Kaiman adalah seorang satria yang berjiwa besar. Raden Djoko Kaiman dengan izin Sultan Pajang membagi bumi Kadipaten Wirasaba menjadi 4 bagian. 1 bagian untuknya, sedangkan 3 lainnya diberikan kepada ipar-iparnya dengan rincian. Wilayah Banjar Pertambakan, sekarang Banjarnegara, diberikan kepada Kiai Ngabehi Wirayuda. Yang kedua, wilayah Merden diberikan kepada Kiai Ngabehi Wirakusuma. Yang ketiga, wilayah Wirasaba, sekarang Purbalingga, diberikan kepada Kiai Ngabehi Wargawijaya.
Sedangkan yang keempat, wilayah Kejawar sekarang Banyumas dikuasai Raden Djoko Kaimán sendiri. Karena kebijaksanaannya membagi wilayah kadipaten menjadi 4 bagian, termasuk untuk para iparnya, maka Raden Djoko Kaimán dijuluki dengan sebutan Adipati Merapat, yang artinya telah membagi daerah menjadi 4. Di wilayah kekuasaannya di Kejawar, Raden Djoko Kaimán atau Adipati Merapat atau Wargohutomo II membabat wilayah hutan dan membangun pusat pemerintahan baru yang kelak diberi nama Kabupaten Banyumas. Peristiwa Raden Djoko Kaimán saat diangkat menjadi Adipati Wirasaba VII diperkirakan terjadi pada Hari Raya Grebeg Besar atau Mulud, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal 990 Hijriah atau bertepatan dengan hari Jumat Kliwon tanggal 6 April 1582 Masehi. Maka berdasarkan pada peristiwa ini, pemerintah Kabupaten Banyumas menetapkan hari jadi Kabupaten Banyumas pada tanggal 6 April 1582 Masehi. Hari jadi tersebut juga dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1990. Ketentuan ini berjalan selama 2,5 dekade, sampai akhirnya pada sekitar tahun 2015 dilakukan pengkajian ulang berdasar bukti lebih otentik yang bersumber dari peninggalan Museum Kalibening. Sumber yang tersimpan pada juru kunci makam Kalibening menyebutkan bahwa Djoko Kaimán berangkat ke Pajang pada tahun 1571 Masehi di bulan Ramadan. Hal ini tertulis dalam catatan lembaran kayu yang panjangnya hampir 2 meter di koleksi Museum Kalibening. Dalam rinciannya, naskah Kalibening mencatat suatu peristiwa penting berkaitan dengan penyerahan upeti kepada Sultan Pajang pada hari Rabu sore tanggal 27 Ramadan. Peristiwa penyerahan upeti ini diinterpretasikan dilakukan oleh Raden Djoko Kaimán saat menghadap Sultan Pajang. Peristiwa ini juga sekaligus berkaitan dengan sang mertua, yang berarti bahwa Raden Djoko Kaimán diangkat sebagai Bupati Wirasaba ke-7 menggantikan mertuanya tersebut. Sedangkan angka tahun yang dipakai adalah berdasarkan kesaksian teks yang dikandung oleh naskah Kranji Kedung Wuluh dan catatan tradisi pada makam Adipati Merapat di Astana Redi Bendungan atau Dawuhan. Catatan tersebut menyatakan bahwa tahun 1571 Masehi adalah awal kekuasaan Adipati Merapat atau Raden Djoko Kaimán. Sedangkan tahun 1571 sampai tahun 1582 adalah lamanya periode kekuasaan Adipati Merapat. Di samping itu, angka tahun 1571 juga sebetulnya pernah terpampang pada papan makam dan batu grip makam Adipati Merapat yang masih ditemui pada tanggal 1 Januari 1984. Namun setelah itu makam tersebut direnovasi oleh Bupati Rojito sehingga menghilangkan data tersebut. Jadi berdasarkan data ini diketahui bahwa tahun 1582 bukan merupakan tahun awal tetapi merupakan tahun akhir kekuasaan Adipati Merapat. Berdasarkan sumber-sumber tersebut, maka tanggal 27 Ramadan tahun Masehi 1571 lebih tepat kiranya ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Banyumas. Hasil perhitungan bulan Ramadan pada tahun 1571 Masehi jatuh pada tahun 978 Hijriah. Maka tanggal 27 Ramadan 978 Hijriah jika dikonversikan dengan tahun Masehi jatuh pada hari Kamis Wage tanggal 22 Februari 1571 Masehi. Jadi, berdasarkan bukti baru tersebut, maka peringatan hari jadi Kabupaten Banyumas yang sebelumnya bertanggal 6 April 1582 dirubah menjadi 22 Februari 1571.
Ketentuan perubahan ini juga diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2015 tentang Hari Jadi Kabupaten Banyumas yang mencabut peraturan sebelumnya, yakni Perda Nomor 2 Tahun 1990 tentang Hari Jadi Kabupaten Banyumas. Nah, seperti itu ya awal mula penamaan Banyumas, yang mana ada 3 versi. Lalu juga kemudian sejarah berdirinya Kabupaten Banyumas dengan juga sejarah atau kisah dari Raden Djoko Kaimán atau Adipati Merapat sebagai pendiri dari Banyumas. Sekian paparan sejarah atau kisah yang meliputi tentang Banyumas yang bisa saya sampaikan melalui channel YouTube Berinvlog ini. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan simak kisah, sejarah, legenda ataupun dongeng cerita rakyat lainnya yang ada di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.